kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan terus memimpin, menuntun, dan membimbing hidup kita. Akhir-akhir ini banyak pembicaraan mengenai nabi palsu. Beberapa orang beranggapan apabila hamba Tuhan atau pendeta berdoa dan bernubuat, lalu apa yang dia katakan belum terjadi, maka hamba Tuhan atau pendeta tersebut dianggap sebagai nabi palsu. Hal ini pernah menjadi perbincangan di awal pandemi bahkan sampai hari ini. Itulah sebabnya edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai kenabian yang sejati, untuk meluruskan pandangan-pandangan dan pembahasan mengenai nabi palsu dan hukuman mati bagi nabi palsu. Di dalam Ulangan 18 ayat 20-22 dikatakan, seorang nabi palsu layak mendapatkan hukuman mati karena 2 alasan. Yang pertama, mengucapkan demi nama Tuhan perkataan yang tidak Tuhan perintahkan. Yang kedua, berkata-kata demi nama Allah lain. Arti yang kedua ini sangat jelas, yaitu secara jelas menggunakan nama Allah lain. Namun, perihal alasan yang pertama, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Tentu jawabannya adalah menunggu. Sekali lagi, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Jawabannya hanya menunggu. Bisa cepat, lama, atau sangat lama. Seperti halnya mengenai hari penghakiman. Maka dari itu, terjadi atau belum terjadinya suatu nubuatan bukanlah aturan kaku dan kriteria utama untuk menentukan kenabian yang sejati. Melainkan ada beberapa kriteria lain yang lebih komprehensif atau lengkap. Pertama, kesesuaian dengan nabi lain dan firman Tuhan secara keseluruhan. Kedua,
berasal dari Tuhan, walaupun terkadang tidak sesuai dengan kehendak pribadi sang nabi itu sendiri. Ketiga, membawa umat ke dalam rencana Allah. Keempat, tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kelima, karakter nabi yang sesuai dengan karakter Allah. Kriteria ini lebih tepat untuk melihat kenabian yang sejati. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan hukuman mati bagi nabi palsu dengan cara melemparinya dengan batu? Rasanya hal ini sudah tidak lagi relevan, karena ini berarti pezina, penyembah berhala, pelanggaran yang tidak dapat diampuni juga harus dihukum mati dengan dilempari batu. Tercatat ada 36 pelanggaran dalam hukum Taurat yang layak mendapatkan hukuman mati. Secara teologis, bagi orang percaya, hukum Taurat yang bersifat hukum sipil dan seremonial sudah digenapi. Karena apa? Karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Masih ingat bagaimana Tuhan Yesus tidak menghukum seorang pezina? Hukum Taurat salah satunya kini digunakan sebagai panduan moral hidup orang percaya. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, melainkan hukum Kristus. Seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 9 ayat 21, bahwa kini ia hidup di bawah hukum Kristus. Kenabian yang sejati ini penting bagi kehidupan orang percaya zaman now. Dari Ulangan 18 ayat 9 sampai 22, kita dapat menarik dua pelajaran, yaitu Tuhan masih berbicara kepada kita sampai sekarang ini. Dan suara kenabian adalah karunia Allah untuk meneguhkan umatnya, sekaligus melambangkan kerinduan Allah untuk tetap dapat berkomunikasi dengan kita. Dan kita sangat bersyukur dua hal ini terjadi di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom kekasih-kekasih Tuhan, mari kita mau sama-sama bersuka cita di hari ini. Sebab hari ini merupakan hari di mana Tuhan siap memberkati kita. Yang siap menerima berkat Tuhan sama-sama katakan yes! Bersatu hati kita mau bersama-sama memuji Tuhan, amin. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia
Yes, haleluya, haleluya. Kami siapkan hati kami untuk kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Yesus, nama-Mu baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Angkat tanganmu, katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Yes, ku mau memuji, kami mau memuji-muji akan Engkau Tuhan. Yes, kami serahkan Tuhan. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu.
segala kemuliaan hanya bagi Engkau selama-lamanya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami siap untuk kami menerima berkat firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan hari ini, dan kami siap untuk kami mendengarkan firman-Mu, sebab kami tahu firman-Mu itu yang memberi kekuatan di hidup kami. Firman-Mu itu yang memampukan setiap kami, bahkan firman-Mu itu yang menegur kami, membangun setiap kami Tuhan. Berkati untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu hari ini. Hikmat dan marifat dari Tuhan turun atas kehidupan hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Sama-sama katakan, amin. Shalom saudara, saya percaya kabar kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, aman dalam perlindungan Tuhan. Amin saudara. Hari ini kita mau belajar sharing firman Tuhan. Biarlah di tengah-tengah masa yang seperti ini, kita mau tetap beribadah mencari Tuhan. Amin saudara. Tadi kita sudah berdoa memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati dengan doa pujian dan sembah kita pada hari ini. Dan saatnya kita akan duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin saudara. Saudara, kita tahu bahwa sekarang kita, saudara dan saya, gereja Tuhan, bahkan semua bangsa di muka bumi ini sedang mengalami hal yang sama. Sedang ada di dalam masa-masa, ya boleh dikatakan masa yang sulit, masa yang sukar. Tetapi saya percaya, saudara, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Masih ada Tuhan. Tangan Tuhan selalu menyertai saudara dan saya. Perlindungan Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Yang mengerti katakan amin. Nah, saudara, biarlah melalui situasi kondisi yang ada pada saat-saat ini, itu tidak menghalangi kita untuk kita jauh, untuk kita menjauh kepada Tuhan. Amin saudara. Justru di dalam masa-masa yang seperti ini, kita harus lebih dekat lagi, mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena saya percaya orang-orang yang dekat dengan Tuhan akan mengalami perlindungan dan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna. Di masa-masa yang seperti ini saudara, jangan kita menjauh dari Tuhan. Tapi sebaliknya, di masa-masa yang seperti sekarang ini, kita harus lebih fokus lagi mendekat kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan sedang siapkan kita untuk memasuki sesuatu yang baru, dimensi yang baru, era yang baru, musim yang baru. Alkitab mengatakan zaman yang baru. Tuhan sedang mempersiapkan saudara dan saya. Amin. Di saat kita siap, saya percaya saudara dan saya akan keluar sebagai pemenang. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Amin saudara. Nah, biarlah saudara, pesan saya sebagai hamba Tuhan, terus tetap cari Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan, walaupun situasi kita sedang seperti ini. Saya percaya Tuhan tidak pernah tidur, Tuhan selalu beserta dengan kita. Amin saudara. Nah saudara, judul firman Tuhan yang akan saya bagikan pada hari ini adalah kuat di masa sukar. Kuat di masa sukar. Saudara-saudara, harus kita akui bahwa saat-saat ini kita memang sedang berada di dalam masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit. Amin. Tadi saya sudah katakan dari awal, masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Sekarang bagaimana caranya supaya kita tetap kuat di masa-masa yang sukar ini? Bagaimana supaya kita tetap kuat di masa-masa yang sukar ini? Nah saudara, firman Tuhan yang saya akan bacakan buat saudara pada hari ini, saudara boleh buka bersama-sama dengan saya di dalam bacaan
Yakobus 5 ayat 7 sampai dengan 11. Saya akan bacakan buat saudara. Perikopnya itu berjudul bersabar dalam penderitaan. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang kesalehan dan ketekunan akan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Katakan amin untuk pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Saudara-saudara, demikianlah pembacaan firman Tuhan kita yang terambil dalam surat Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai dengan 11. Saya percaya melalui pembacaan ini kita semua akan diteguhkan dan dikuatkan. Amin, saudara. Nah, saudara, tadi kita belajar supaya kita kuat di masa sukar. Ada beberapa hal yang harus saya sampaikan di sini. Supaya kita tetap kuat di masa sukar. Kita harus akui kita sedang berada dalam masa yang sukar. Yang pertama, dalam catatan saya temukan di dalam Yakobus 5 ayat 7. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Cukup sampai di situ saja. Yakobus 5 ayat 7a. Yang pertama, supaya kita kuat di masa sukar, kita harus sabar. Katakan bersama dengan saya harus sabar. Kita harus sabar. Saudara, ada banyak orang-orang di luar sana saat-saat ini yang merasa tidak sabar. Dalam masa-masa yang penuh dengan tekanan, mereka nggak sabar, saudara. Bahkan saya pernah mendengar ada salah satu pasien COVID-19 lari dari rumah sakit. Bahkan lebih daripada itu, sampai ada yang lompat. Mereka bunuh diri menghabisi nyawanya. Itu karena mereka tidak sabar, saudara. Betapa penting yang namanya kesabaran, saudara. Biarlah di masa sukar ini, saya berdoa untuk saudara dan saya. Saudara dan saya, kita semua tetap sabar. Kita harus sabar. Yang mengerti katakan amin. Nah, saudara, ada beberapa bacaan ayat firman Tuhan yang saya akan bacakan. Mazmur 126 ayat 5 sampai dengan 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkasnya. Haleluya. Ini berbicara juga tentang kesabaran. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, ini menggambarkan tentang kesabaran, saudara. Mungkin saat-saat ini diperlukan air mata. Mungkin saat-saat ini ada yang harus saudara tabur. Mungkin saat-saat ini ada yang saudara harus hadapi. Saudara seperti sudah nggak kuat. Tetapi ada pesan Tuhan hari ini. Bersabarlah. Tetap sabar. Di masa yang sukar ini, tetap sabar. Amin, saudara. Saya akan bacakan kembali ayatnya. Amsal 16 ayat 32. Ini masih berbicara tentang sabar. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudara, jikalau saudara dan saya menjadi orang-orang yang sabar, Alkitab berkata, saudara dan saya akan seperti seorang pahlawan. Seperti seorang pahlawan yang menguasai dan merebutkan suatu kota.
Wow, luar biasa. Ternyata untuk menjadi seorang pahlawan, saya baru mengerti, dibutuhkan yang namanya kesabaran juga ya saudara ya. Haleluya. Bersabarlah. Amin. Di masa yang sukar ini, supaya kita tetap kuat. Poin yang pertama, tidak ada jalan lain. Kita harus sabar. Haleluya. Saya berdoa, biarlah saudara yang mendengarkan pesan Tuhan pada hari ini, saudara termasuk ke dalam bilangan orang-orang yang sabar. Amin saudara. Orang-orang yang sabar. Maka saya percaya, engkau akan kuat. Kita akan kuat di dalam masa yang sukar ini. Haleluya. Yang kedua saya temukan di dalam catatan saya, saudara, supaya kita tetap kuat di masa sukar. Itu terdapat di dalam Yakobus 5 ayat 8. Saya akan bacakan buat saudara. Kamu juga harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Di situ ada kata harus meneguhkan hatimu. Jadi yang pertama, kamu juga harus bersabar. Yang pertama kita harus bersabar. Dan yang kedua di sini Tuhan tambahkan lagi, Tuhan ajarkan lagi melalui surat Yakobus ayat pasal 5 ayat yang ke-8. Dan harus meneguhkan hati. Saudara-saudara, yang kedua, untuk kita tetap kuat di masa yang sukar, kita harus teguhkan hati kita. Kita harus teguhkan hati kita. Saya coba cari-cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia di Google. Saya temukan teguh itu sama dengan tidak goyah. Teguh itu berbicara suatu sikap. Suatu sikap yang tidak berubah-ubah. Tidak goyah. Teguh. Masa yang sukar ini miliki sifat karakter teguh, saudara. Amin. Kita harus teguh. Saya dapat satu gambaran tentang pohon beringin, saudara. Mengenai kata teguh waktu saya renungkan, apa yang cocok menggambarkan, mengilustrasikan arti kata tentang teguh. Saya temukan pohon beringin. Wah, pohon beringin mah gak usah ditanya, saudara ya. Tebal, kuat, rimbun, dan akarnya luar biasa. Itu sangat solid banget. Belum pernah saya dengar ada orang yang bisa menarik pohon beringin sampai ke akar-akarnya, sampai serius saya belum pernah dengar. Kalau ditebang, digergaji pakai mesin bor gergaji ya, it's okay lah. Tapi saya belum pernah dengar namanya pohon beringin rubuh atau dicabut. Wow. Itu melambangkan satu keteguhan. Satu keteguhan. Amin, saudara. Suatu sikap yang tidak terombang-ambingkan. Tidak goyah. Amin, saudara. Biarlah di masa yang sukar ini, saya berdoa, saudara dan saya, kita semua tetap teguhkan hati kita. Amin, saudara. Kita tetap teguhkan hati kita. Nah, sekarang gimana cara agar supaya kita tetap teguh? Yang pertama, saya temukan tidak ada cara lain. Ketua rayon kita, mantan ketua rayon kita, selalu berkata, baca Alkitab. Bahkan di sini saya tulis lebih lengkap lagi, baca dan renungkan dan perkatakan dan lakukan firman Tuhan. Haleluya. Saya teringat Yosua 1 ayat 7 sampai 9, saudara. Perkatakan selalu firman Tuhan, renungkan siang dan malam. Jangan takut dan gentar, sebab Dia selalu, Tuhan Yesus beserta dengan kita. Amin, saudara. Amin. Jadi supaya kita tetap teguh, caranya tidak ada cara lain. Baca, renungkan, perkatakan dan lakukan firman. Saya simpulkan itu semua hidup di dalam firman Tuhan, atau tinggal di dalam firman Tuhan. Cara yang kedua supaya kita tidak teguh, kita harus giat beribadah, mencari Tuhan. Saudara, kita tahulah semua masa COVID pandemi 19 ini. Semua gereja tutup, semua ibadah tutup. Ada bahkan yang buka mungkin agak nekat ya. Haleluya, meskipun pakai protokol pemerintah, tapi bagi saya itu agak nekat, saudara, karena ini belum safe benar gitu ya, belum safe 100%. Jadi saudara, walaupun secara offline kita tidak bisa beribadah,
kita hanya bisa beribadah saat ini secara online. Tapi saya percaya ini salah satu cara Tuhan untuk memperbesar kerajaannya. Amin saudara. Tuhan pakai media online saat ini. Tuhan pakai media-media online saat ini untuk membangun kerajaannya di muka bumi ini. Saudara, dengan media online ini boleh dikatakan dengan Zoom, Google Meeting, atau video call WhatsApp. Saudara, ibadah sekarang bisa ke bangsa-bangsa, saudara. Dulu kita mungkin hanya dalam satu ruangan, orangnya hanya itu-itu aja, 10-20. Tetapi melalui pengalaman saya beberapa bulan ini, saya ikut Zoom online, Google Meet, WhatsApp, video call. Waduh, itu bisa sampai ke bangsa-bangsa, saudara. Bahkan bisa sampai nasional. Orang dimanapun bisa join, namanya online, saudara. Tidak dibatasi ruang dan waktu. Bisa. Saudara-saudara kita yang di luar negeri bisa ibadah. Jadi bagi saya ini saudara, mungkin ya dalam tanda kutip, mungkin ada beberapa yang berpendapat sepertinya iblis sedang memakai pandemi COVID-19 ini untuk melumpuhkan, untuk menutup gereja. Tapi menurut saya tidak demikian. Menurut Tuhan tidak demikian. Justru melalui pandemi COVID ini, Tuhan kita Yesus Allah yang dahsyat, Dia membuka berlipat-lipat kali ganda ibadah-ibadah pertemuan online yang berlipat-lipat kali ganda. Justru dengan adanya pandemi COVID ini, saudara, semua bangsa sekarang online. Mereka mencari Tuhan online. Bayangkan, saudara, dari satu rumah bisa menjangkau bangsa-bangsa. Saudara pernah berpikir seperti itu? Dari satu tempat bisa sampai ke pulau-pulau. Dari satu kota bisa sampai ke ujung-ujung dunia. Bukankah itu sesuatu yang dahsyat, saudara? Sekarang ibadah tidak bisa dibatasi. Amin. Mungkin seperti dalam tanda kutip bahasanya gereja ditutup, tetapi saya percaya umat Tuhan, ibadah Tuhan terus berlangsung dengan dahsyat, bahkan berlipat, multiply. Haleluya. Saudara rasakan itu? Saya tidak sekedar rasakan, tapi saya ada di dalamnya. Saya ikut beberapa pertemuan meeting Zoom online. Wow. Bisa ketemu bicara dengan saudara di Belanda, di Amerika, padahal kita di Indonesia, di Tebet, dimanapun. Wow. Dahsyat, saudara. Dulu firman Tuhan mungkin hanya buat kita, saudara dan keluarga. Sekarang online, mereka bisa dengar semuanya. Bangsa-bangsa. Mungkin ini satu pengenapan firman Tuhan. Dan Injil ini akan diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Setelah itu, tibalah kesudahannya. Saudara, saya percaya, apapun yang terjadi saat-saat ini, kita mau tetap giat beribadah kepada Tuhan. Cari Tuhan. Hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Saya akan bacakan ayat Ibrani 10 ayat 25. Ini tentang beribadah dan mencari Tuhan ya saudara. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang sudah mendekat. Saudara-saudari, masa pandemi COVID-19 ini kita harus semakin giat beribadah mencari Tuhan. Pergunakan media-media online, sosial media yang ada tuh. Amin saudara. Ada Zoom, ada Google Meet, ada video WhatsApp video call, ada social media, Facebook, streaming, live, dan seterusnya, ada YouTube. Pergunakan itu untuk engkau beribadah mencari Tuhan. Pergunakan itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Kita harus giat beribadah kepada Tuhan. Amin. Dan saya akan bacakan kembali 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dalam persekutuan kita dengan Tuhan, di saat kita bersekutu beribadah mencari wajah Tuhan, Alkitab berkata, firman Tuhan berjanji, jerih payah saudara dan saya tidak pernah sia-sia. Tuhan perhitungkan saudara. Amin. Tuhan perhitungkan semua itu. Oleh sebab itu saudara, inilah salah satu cara supaya kita tetap teguh di dalam Tuhan di masa-masa yang sukar ini. Giat beribadah kepada Tuhan. Hidup dalam firman Tuhan. Haleluya. Dan supaya kita tetap teguh
Tidak ada cara lain. Filipi 4 ayat 6. Ini kita masih berbicara tentang poin nomor 2 ya saudara. Kita harus teguh. Di masa yang sukar ini kita harus teguh. Cara supaya kita tetap teguh. Tadi hidup dalam firman Tuhan, giat beribadah kepada Tuhan, dan yang C-nya, Filipi 4 ayat 6. Saya akan bacakan buat saudara. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam, perhatikan ini garis bawahi, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin saudara. Cara supaya kita tetap teguh, tidak ada cara lain. Kita harus hidup di dalam doa. Kita harus hidup dalam doa. Saudara, kalau namanya doa itu selalu identik, ada rentetan dan sambungannya, pujian dan penyembahan. Saya tambahkan bonus buat Sarah, buat kita semua. Kita harus hidup di dalam doa, pujian dan sembah. Cara supaya hati kita tetap teguh di masa yang sukar ini, kita harus hidup dalam doa, pujian dan sembah, di dalam ucapan syukur. Orang-orang yang berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, pasti di dalam hati ada ucapan syukur. Amin saudara. Amin. Haleluya. Nah saudara, yang ketiga, supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan, supaya kita tetap kuat di masa sukar ini. Yang ketiga, Yakobus 5 ayat 9. Saya akan bacakan buat saudara. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Masih dalam perikop Yakobus 5 bacaan kita, saudara, jangan kemana-mana. Perikopnya Yakobus 5. Sekarang kita sampai di pasal ke-9, ayat yang ke-9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut. Poin yang ketiga, supaya kita kuat di masa sukar, jangan bersungut-sungut. Amin. Katakan bersama dengan saya, jangan bersungut-sungut. Saya temukan ternyata bersungut-sungut itu artinya sama dengan seperti melecehkan Tuhan, saudara. Amin. Sepertinya kita meniadakan Tuhan. Sepertinya kita meragukan Tuhan. Oleh sebab itu jangan pernah bersungut-sungut. Amin. Jangan pernah bersungut-sungut. Saudara tahu salah satu dosa terbesar bangsa Israel adalah tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. 40 tahun berputar-putar. Karena dosa yang satu ini. Bersungut-sungut. Itu sama seperti kita melecehkan Tuhan. Meragukan Tuhan. Padahal dia Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Dia Allah yang dahsyat. Tetapi kita bersungut-sungut. Sepertinya kita, masa iya? Apa iya? Begini lagi. Kapan sih COVID ini selesai? Katanya cuma 2-3 bulan. Udah setengah tahun lebih, tapi kok masa selesai? Ada Tuhan apa enggak sih? Di mana ini Tuhan? Nah saudara, hati-hati. Jangan sampai engkau bersungut-sungut di dalam lembah kekelaman. Perhatikan perkataan kita. Jangan bersungut-sungut. Amin saudara. Jangan bersungut-sungut. Nah yang keempat, yang terakhir, supaya kita tetap kuat di masa sukar. Masih dalam surat Yakobus pasal yang kelima, sekarang ayat yang 10 dan 11 saya bacakan buat saudara. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang ada pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Jadi, saya ulangi, saudara-saudara, turutilah teladan dan penderitaan dan kesabaran para nabi. Poin yang keempat, supaya kita kuat di masa sukar. Turutilah teladan para nabi. Turutilah teladan para nabi. Atau turuti tokoh-tokoh dalam Alkitab yang sangat memberkati kita, ya. Oh, ada banyak. Salah satu tadi Ayub yang dikutip di dalam Yakobus 5 ayat 11. Ada banyak contoh-contoh para nabi, para tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang permuliakan nama Tuhan. Ada Ayub di sana, ada Yusuf di sana, ada Daniel di sana, ada Abraham, Musa dan lain-lain. Saudara, ikuti teladan para nabi. Mereka mengajarkan kita, akan menuntun kita berjalan
di dalam kehendak-Nya Tuhan. Karena mereka sudah lebih dahulu mengalaminya, saudara. Saya percaya di saat kita mau mengikuti teladan para nabi, saudara semua akan diberkati. Terima kasih. Tutup Alkitab, saudara. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Inilah firman Tuhan dapat aku sampaikan pada hari ini. Biarlah kami tetap kuat di masa yang sukar ini. Dan Kau mengajarkan kepada kami, supaya kami tetap kuat di masa sukar. Yang pertama, kami harus bersabar. Dan yang kedua, kami harus teguhkan hati kami. Dan yang ketiga, kami harus tidak boleh bersungut-sungut. Ampuni kami, Kau dari mulut ini kami pernah bersungut-sungut. Ampuni kami, Tuhan. Dan yang terakhir, Kau mengajarkan kami di poin yang keempat, supaya kami belajar menuruti teladan para nabi. Belajar menuruti teladan para tokoh-tokoh di dalam Alkitab, yang hidupnya mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan selalu beserta dengan kami. Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami. Kami percaya. Kami percaya ya Bapa. Terima kasih. Kami akan akhiri ibadah kami pada hari ini. Nama Tuhan akan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, mari kita angkat kedua belah tangan kita dan marilah kita terima berkat dari Tuhan dengan iman. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberikan engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat daripada Allah Bapa melalui Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, melalui persekutuan yang dengan Allah Roh Kudus yang akan selalu bersama-sama dengan kita sampai dengan akhir zaman. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all.